Ada dua yang berlawanan secara fungsional, yakni yang pertama juru damai dan yang kedua adalah juru fitnah, juru kompor, juru provokasi, juru adu domba, juru namimah. Bila juru damai memiliki tugas yang mulia, setiap orang dijaga hubungan kasih sayangnya untuk terus memiliki hubungan kasih sayang, saling menyayangi, saling mencintai sama lain. Sebaliknya, juru adu domba, juru namimah adalah memperkeruh keadaan, menyampaikan sesuatu, melakukan provokasi, menyampaikan fitnah, menjelek-jelekkan orang yang tujuannya adalah menciptakan hubungan yang buruk antar sesama. Tentu menjadi juru damai adalah mulia, dan pastinya menjadi juru adu domba, juru namimah adalah hina. Dan bahkan satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis meriwayatkan, maukah kalian aku beritahu siapa di antara kalian yang perilakunya paling buruk? Maka jawab Rasul ketika itu menyampaikan adalah orang-orang yang suka mengadu domba, mencerai-beraikan hubungan kasih sayang, baik dalam konteks sahabat, pertemanan, keluarga, atau hubungan sosial yang lainnya. Bahkan mereka itu hobinya mencari kesalahan atau keburukan orang lain. Saking buruknya apa yang disebut adu domba atau namimah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintas di area Makkah. Lalu beliau mendengar ada dua ahli kubur yang menangis, yang merasa tersiksa. Lalu dijelaskan bahwa dua orang yang disiksa di alam kubur itu, yang pertama adalah orang yang kencing, tidak ngumpet, tidak bersembunyi atau tidak menutupi dirinya ketika dia kencing. Dan yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Disiksa sedemikian rupa di alam kubur. Lalu muncul pertanyaan sederhana dari kita, sesungguhnya apa itu adu domba, apa itu namimah, sehingga begitu dikecam di dalam Islam? Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa yang disebut adu domba di dalam Islam itulah namimah. Apa itu namimah? Menyampaikan sesuatu dalam bentuk berita atau penyampaian apapun namanya dalam rangka menciptakan hubungan yang buruk antara sesama. Si A dikatakan buruk kepada yang lain disampaikan buruk atas yang lain, sehingga mereka bermusuhan. Dan bisa dibayangkan dengan berbagai informasi, dengan bahaya lisan, dengan apa yang kita sampaikan yang salah kepada orang lain, bisa menciptakan permusuhan. Grup-grup arisan bisa bubar, grup alumni satu persatu anggotanya keluar tanpa permisi. Yang tadinya bestie alias teman dekat kemudian tidak lagi menjadi teman, bahkan anggota keluarga pun menjadi berjarak alias jaraknya jauh karena persoalan hal-hal yang menyakitkan, karena ada fitnah, ada info yang bersifat mengadu domba. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang banyak mengobrol sumpah lagi hina. Hammazin masya'in binamin, yang kerjaannya mereka mencelah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menjatuhkan nama baik orang lain, dan kemudian mereka mengumbar, menabur fitnah binamin, dengan namimah, mengadu domba. Betapa dari Quran surah Al-Qalam ayat 10-11 ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan bahwa yang namanya mengadu domba, bahwa yang namanya namimah sangat membahayakan. Dan bahkan dalam kasus Rasulullah mendengar ada orang di dalam kubur disiksa, itu karena disebabkan awalnya menganggap dosa namimah itu remeh. Faktanya banyak yang menafsirkan, para ulama memahami bahwa namimah, mengadu domba, dosanya sangat besar sekali. Apa bukti besarnya dosa ini? Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari menjelaskan, la yadkhulul jannata namamun, dan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang namam, orang yang melakukan namimah, mengadu domba. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah, pada saat-saat ini, hari-hari kita selalu adu informasi, kita selalu adu narasi, kita selalu adu argumentasi yang sesungguhnya untuk mendukung emosi kita, untuk memilih siapa saja yang kita anggap tepat untuk menjadi pemimpin kita. Terlepas daripada itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk hati-hati, untuk tidak terjebak memfitnah orang lain, memberikan berita bohong, hoax, dan kemudian tanpa sengaja atau bahkan disengaja melakukan adu domba antar sesama, antar simpatisan, antar kelompok, antar golongan, sehingga memecahkan tali persatuan di antara kita. Maka Islam mengajarkan kepada kita beberapa hal agar kita terhindar dari aksi adu domba. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjaga lisan kita. Lidah tidak berulang, mulutmu adalah harimaumu, maka jagalah lidah kita untuk mengeluarkan tutur kata yang buruk. Maka kita harus punya semangat, lidah kita harus edukatif, lidah kita harus fasih di dalam memberikan informasi yang pas kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, hindari informasi atau berita-berita hoax, berita-berita yang tidak jelas dari mana sumbernya, berkeliaran di medsos, ada di dinding TikTok kita, ada di laman IG kita, ada di laman Facebook kita, bahkan menghiasi setiap hari ada di grup WA kita. Kita harus jauhi informasi-informasi yang tidak berdasar, apalagi tidak punya data fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga apa? Untuk menghindari namimah, kita harus menjauhi orang-orang yang berpotensi ahli kompor, yang pinter provokasi, lidahnya lincah, mengurai kata-kata, dan sangat meyakinkan, merasionalisasi apa saja yang ingin sampaikan kepada orang lain, yang intinya adalah meyakinkan bahwa yang kita sampaikan adalah benar dan mereka ikut apa yang kita sampaikan.
Na'udzubillah min zalik. Orang-orang seperti ini harus kita waspadai. Bedakan antara orang yang bersilat lidah dengan menyampaikan konten, data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, supaya kita terhindar dari aksi namimah adalah melakukan klarifikasi, melakukan tabayun. Jika data, fakta, informasi terkait dengan orang atau sesuatu itu menarik buat kita, lantaran kita ini orang kritis, masyarakat modern, bahkan data sekecil apapun kita kejar, jangan lupakan tabayun dan terus bertabayun. Pastikan bahwa data dan informasi itu adalah benar. Maka ketika benar, insya Allah ketika disajikan kepada orang lain tidak menyesatkan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dalam kondisi suhu politik hari ini yang semakin hari semakin hangat, kita menjadi oase penyejuk bagi anak bangsa, bagi sahabat, bagi kawan, bagi keluarga, dan bagi siapapun anak bangsa ini. Kiranya persatuan dan kesatuan yang kita miliki menghantarkan pemimpin terbaik buat bangsa ini. Mudah-mudahan kita rukun damai sebagaimana yang Allah harapkan untuk kita semua.